Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil habibil masyhur. Wa ala alihi wa sahbihi tuhur wattabi'ina wa tabi'it tabi'inal mabrur amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami'al Anwar Al-Ustadz Kiai Haji Mashkuri Hada, kemudian orang tua kita Al-Ustadz Haji Hasan bin Haji Mas'ud, serta ayahanda kita dalam nasab ilmu Al-Ustadz Kiai Haji Astar bin Haji Zayadi. Pembaca doa pada malam kali ini Al-Ustadz Haji Hasbullah, dan imam tarawih kita pada malam kali ini yakni Al-Ustadz Ahmad Saiful Bahri, serta para asatiz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Alhamdulillah para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah. Pada malam ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah tarawih di Masjid Jami'al Anwar ini, yang semoga malam ini dengan adanya kita di masjid ini kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pula pada malam ini kita masih bisa mengecap rasa nikmatnya bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan tersebut adalah satu bulan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan ini ada banyak sekali keistimewaan yang diperuntukkan oleh Allah untuk umat Nabi. Di antaranya adalah sekarang, contohnya kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah yang nanti insya Allah akan disambung dengan menggunakan sholat witir. Terus ada lagi nanti pas tanggal malam 17 ada yang namanya Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kemudian 10 hari terakhir nanti ada juga Lailatul Qadar, yang mana satu malamnya lebih baik ketimbang daripada 1000 bulan. Nah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi. Namun keistimewaan yang paling besar bukanlah hal ini. Keistimewaan yang paling besar yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad adalah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an akan tujuan berpuasa, yakni la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa tersebut telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini tujuan puasa, la'allakum tattaqun kata Allah. Yang jadi pertanyaannya, kita udah takwa apa belum? Jawabannya cuma satu, boro-boro. Udah itu doang, enggak ada lagi. Boro-boro kita takwa. Orang keluar Ramadan masih yang gosip, kan kita masih sering begitu. Mau bapak-bapak mau ibu-ibu sama aja semuanya. Mau ngopi ntarnya, mau ntar lagi arisan kita yang gosip, semuanya sama. Kita masih doyan gosip. Makanya buat dicap sebagai orang yang bertakwa rada sulit. Nah, tapi jangan sampai patah semangat. Tetap kita melaksanakan puasa. Saya ngomong begini besoknya kagak puasa, jangan. Salah. Tetap kita berpuasa. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada saat satu hari nanti kita bisa dicap sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang bertakwa. Kata Allah tuh,
Tujuannya tuh muttaqin. Nah, tapi memang nggak gampang. Al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah itu mengatakan bahwasanya untuk mencapai derajat muttaqin sangat sulit. Ini sangat sulit. Sangat sulit untuk mencapai derajat muttaqin. Kenapa? Sebab ada banyak proses yang perlu dilalui. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah menyebutkan 5 ciri orang yang bertakwa. Ada 5 cirinya. Kalau misalkan kita punya salah satu dari kelima tanda ini, berarti kita udah selangkah lebih maju untuk menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Yang pertama kata Sayyidina Utsman, al-awwal, kata Sayyidina Utsman, dulu nih saya rada lupa nih. Kata Sayyidina Utsman yang pertama, alla yujalisa illa man ma'hu yasluhu ad-din wa yughallibul farja wal lisan. Tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang mampu memperbagus agama kita serta menyebabkan kita bisa menguasai lisan serta farji. Ini sulit. Ya tapi kalau kita usaha ya gampang aja. Sebab orang-orang kayak gini bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang berada di majelis ilmu, nah berarti kita udah satu langkah lebih maju untuk menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, kalau kita bergaul sama orang yang ahli ilmu, kita bisa dapat ilmu. Kalau kita bergaul sama orang yang ahli ibadah, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Tapi kalau kita bergaul sama orang yang ahli gaplek, bisa dimampusin mulu. Kalah sekali, mampus. Kalah 2 kali, mampus. Dia punya 6, kita nggak punya 6. Mampus lagi yang ada. Itu kalau misalkan kita bergaul sama orang yang ahli gaplek. Makanya orang-orang yang bertakwa itu selalu menjaga pergaulannya agar tidak terkontaminasi dengan toksik zaman sekarang. Itu tanda orang bertakwa yang pertama. Langsung kita masuk tanda yang kedua kata Sayyidina Utsman. Idza asabahu syai'un 'adzimun minad dunya yarahu wabala. Seandainya dia mendapatkan perkara-perkara duniawi dalam jumlah yang besar, maka ia akan menganggap hal itu sebagai bencana. Ini sulitnya nih. Ini sulitnya tingkatan takwa. Enggak terlalu cinta dunia. Enggak terlalu cinta dunia. Kenapa? Karena orang yang bertakwa paham betul bahwasanya harta yang dikumpulkan di dunia saat ini pada saat kiamat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan berkata padanya, "Min ainak tasabahu?" Dari mana kamu mendapatkan harta ini? "Wa fima anfaqahu?" Untuk apa harta ini kamu gunakan? Itu. Makanya dia nggak terlalu mencintai dunia. Beda sama kita. Kita punya duit 10M, enak, seneng. Tapi kalau orang bertakwa, nggak begitu. Punya duit 10M biasa aja. Biasa. Kenapa? Karena hatinya tahu. Ini nanti kalau misalkan saya nggak alokasikan dengan benar, ini hartanya bisa menyebabkan saya masuk ke neraka. Bisa masuk neraka saya gara-gara harta saya sendiri. Makanya dari itu dia nggak mau terlalu mencintai dunia. Itu tanda orang bertakwa yang kedua. Yang ketiga, sekarang langsung aja jam berapa sih? Masih lama. Yang ketiga, langsung aja dah. Yang ketiga, idza asabahu syai'un minad-din ightanama dzalik. Seandainya ia berhasil mendapatkan perkara-perkara diniyah, seandainya dia berhasil mendapatkan perkara-perkara agamis, ia akan menganggap hal itu sebagai keuntungan. Seperti halnya kita nih contohnya. Sekarang kita masih bisa duduk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ini kita masih melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kemarin hari pertama saya sholat di depan. Saya sholat di marmer no depan no.
Tapi makin hari makin maju. Makin maju tinggal segini. Nah, kita ini ya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di sini melaksanakan sholat sunnah tarawih. Nah, ini kalau misalkan orang bertakwa, pasti dia bakal bersyukur. Pasti dia bakal bersyukur, alhamdulillah berarti saya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang lebih muttaqin. Itu yang ketiga. Yang keempat, la yamla'u batnahu minal halal khaufan ayyukhalitahu haram. Ia tidak mau memenuhi perutnya dengan perkara-perkara yang halal. Kenapa? Khaufan ayyukhalitahu haram. Karena takut dalam perkara tersebut ternyata telah tercampur perkara-perkara yang haram. Nah, sekarang bulan puasa ada yang namanya ngabuburit. Abis asar ngabuburit. Ketemu tukang martabak, beli martabak. Ketemu tukang es campur, beli es campur. Ketemu tukang gorengan, beli gorengan. Pulang ke rumah belum maghrib, ngerutu. Maghrib lame bener. Belum bedug juga, udah sore. Masih belum bedug. Begitu bedug bunyi langsung hajar makanan. Bismillah kagak, alhamdulillah kagak. Bismillah kagak, alhamdulillah kagak. Wah, bedug hajar. Es campur hajar. Martabak hajar. Terus apa lagi? Gorengan hajar. Bininya masak oncom pakai rence-rence hajar juga. Bukan main emang nih kita. Kalau orang bertakwa nggak bakal mau kayak begini. Dia nggak rakus, dia nggak serakah. Nah, ini tandanya orang bertakwa. Seandainya kita bisa tidak rakus pada saat makan, waktu buka puasa, ini mungkin kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang lebih maju lagi sehingga nantinya bisa mendapatkan derajat yang bertakwa. Yang kelima, nih yang terakhir. Yang kelima, yaron nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Kata Sayyidina Utsman, ia menganggap orang lain sebagai orang yang selamat, sementara ia menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang rusak. Sebagai orang yang rusak, sebagai orang yang celaka. Nih. Makanya itu, karena dia menganggap dirinya ini rusak, akhirnya dia nggak mau ghibah. Kenapa? Karena dia sadar belum tentu orang yang diomongin olehnya hari ini adalah orang yang lebih baik, adalah orang yang lebih buruk daripada dirinya. Belum tentu. Bisa jadi ini, sekarang saya ngomongin orang, ternyata orang yang saya omongin itu adalah orang yang lebih baik. Dia juga nggak mau menzolimi orang. Nggak mau menzolimi orang, kenapa? Karena dia sadar bahwasanya orang yang dizolimi ini ternyata adalah orang yang baik. Walaupun hakikatnya bukanlah orang yang baik. Tapi dalam pandangannya dia, itu merupakan orang yang baik. Dia akan selalu memandang orang lain ada di atasnya. Ada di atas dirinya ketimbang daripada dirinya sendiri. Kalau kita beda. Sholat tarawih hari pertama 23 rakaat, 29 harinya hilang. Bolong. Tapi kita masih bisa sombong, masih mending gue. Apa-apa masih mending gue. Apa-apa masih mending gue. Masih mending gue mulu. Dia merasa takjub akan kehebatan dirinya. Nah, kalau orang yang bertakwa beda. Ia akan selalu memandang hina dirinya sehingga dirinya termotivasi untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain sehingga dirinya ini bisa bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu 5 tanda orang yang bertakwa. Yang pertama tadi tuh, menjaga pergaulan. Jaga pergaulan. Enggak bergaul dengan sembarang orang. Ini yang pertama. Yang kedua, enggak terlalu mencintai dunia. Yang ketiga, apa tadi? Seandainya dia mendapatkan perkara-perkara yang agamis,
ia akan mengambilnya, akan menganggapnya sebagai sebuah keuntungan. Oh berarti ini hidayah. Yang keempat, enggak rakus. Yang kelima, ia akan menganggap dirinya sendiri ini lebih bawah ketimbang daripada orang lain. Nah, ini derajat orang yang bertakwa. Nah, mungkin dari sini kita bisa paham, la'allakum tattaqun ini maksudnya bagaimana? Karena udah Ramadan keberapa nih kita ngalamin, tapi kita belum juga takwa. Saya sekarang umur 22 tahun, taruhlah. Puasa maghrib ngepol itu umur 7 tahun. Berarti udah 15 kali saya ketemu Ramadan. Tapi belum juga takwa. Nah, itu. Kenapa begitu? Ya karena memang diri kita sendiri ini yang belum sadar. Belum sadar. Kemana kita membawa diri kita? Pengen membawa ke pribadi yang lebih baik atau pribadi yang lebih buruk? Kitanya belum sadar. Kalau misalkan kita pengen menjadi orang yang lebih baik, pasti 5 hal yang ini kita bakal kerjain. Tapi kalau misalkan kita entar dulu, nggak bakal sadar, nggak bakal jadi orang yang muttaqin kalau misalkan kayak gitu. Nah, makanya orang yang muttaqin itu, kalau misalkan medianya itu dengan menggunakan puasa Ramadan, adalah orang-orang yang berhasil melaksanakan puasa Ramadan khusus, yakni hati yang puasa. Enggak cuma makan, enggak cuma minum, enggak cuma nahan itu aja, tapi hatinya juga puasa, nahan diri dari suuzon. Ini kan sulit. Nahan diri dari hal-hal yang lain, ini sulit. Yang puasa hati. Nah, maka la'allakum tattaqun yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah seandainya kita bisa melaksanakan puasa khusus. Nah, itu tetap puasa. Nanti kita pakai nih yang 5 ini untuk meningkatkan diri kita. Selain daripada puasa kita pakai 5 ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya turun, saya minta doanya dari Bapak, dari Ibu sekalian nih yang ada di atas. Saya ini mondok masih 3 tahun lagi, belum tamat. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa nerusin perjuangan ayahanda saya, Kiai Haji Astar bin Haji Zayadi. Mudah-mudahan saya bisa nerusin. Nah, saya minta doanya dari Bapak, dari Ibu sekalian. Mudah-mudahan ayah saya suatu saat nanti di masa depan punya penerusnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.